materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap. Bab yang keempat, materi yang keempat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah tentang keutamaan bekerja. Ibnu Majah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quswaini atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah, penulis kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Beliau dilahirkan di Quswain, negara Iran pada tahun 207 Hijriah dan wafat tahun 275 Hijriah. Materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah tentang keutamaan bekerja. Haddatsana Ali ibn Muhammadin wa Amr ibn Abdullah al-Awdi qala haddatsana Waqi'un an Hisham ibn Urwah an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayakhudha ahadukum akhbulahu fayatiya zabala fayazi'a bi khuzmati khatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayazdaniya bi samaniha khairul lahu min ayyas ala nasa atauhu au mana'uhu. Rawahu Ibnu Majah. Haddatsana Ali ibn Muhammadin wa Amr ibn Abdullah al-Awdi qala haddatsana Waqi'un an Hisham ibn Urwah an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayakhudha ahadukum akhbulahu fayatiya zabala fayazi'a bi khuzmati khatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayazdaniya bi samaniha khairul lahu min ayyas ala nasa atauhu au mana'uhu. Rawahu Ibnu Majah. Haddatsana Ali ibn Muhammadin wa Amr ibn Abdullah al-Awdi qala haddatsana Waqi'un an Hisham ibn Urwah an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayakhudha ahadukum akhbulahu fayatiya zabala fayazi'a bi khuzmati khatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayazdaniya bi samaniha khairul lahu min ayyas ala nasa atauhu au mana'uhu. Rawahu Ibnu Majah. Mufradat materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah tentang keutamaan bekerja. 1. Lafaz akhbulahu artinya tali. Lafaz akhbulahu artinya tali. 2. Lafaz al-jabala artinya sebuah gunung. Lafaz al-jabala artinya sebuah gunung. 3. Lafaz bi khuzmati khatabin artinya seikat kayu bakar.
Lafaz biqusmati khatabin, artinya seikat kayu bakar. 4. Lafaz ala zahrihi, artinya di atas punggungnya. Lafaz ala zahrihi, artinya di atas punggungnya. 5. Lafaz fayabi'aha, artinya maka kemudian menjualnya. Lafaz fayabi'aha, artinya maka kemudian menjualnya. 6. Lafaz bizamaniha, artinya sesuai dengan harganya. Lafaz bizamaniha, artinya sesuai dengan harganya. 7. Lafaz fayastagniya, artinya hingga dapat memenuhi kebutuhannya. Lafaz fayastagniya, artinya hingga dapat memenuhi kebutuhannya. 8. Lafaz yas'alan nasa, artinya meminta kepada manusia. Lafaz yas'alan nasa, artinya meminta kepada manusia. 9. Lafaz a'tauhu, artinya mereka memberi. Lafaz a'tauhu, artinya mereka memberi. 10. Lafaz mana'uhu, artinya mereka tidak memberi. Lafaz mana'uhu, artinya mereka tidak memberi. Terjemahan materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah tentang keutamaan bekerja. Haddatsana Ali bin Muhammadin wa Amr bin Abdullah al-Awdiyu qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Amru bin Abdullah al-Audi, keduanya berkata, haddatsana Waqi'un an Hisham bin Urwah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi qala, dari kakeknya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayakhudha akadukum akhbulahu, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali, fayatiya zabala, dan membawanya ke gunung, fayazi'a bihuzmati khatabin ala zahrihi, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, fayabi'aha fayazdagniya bisamaniha, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, khairul lahu min ayyas alan nasa, adalah lebih baik daripada meminta kepada manusia. Atauhu au mana'uhu, baik mereka memberi ataupun tidak memberi. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Ali bin Muhammadin wa Amr bin Abdullah al-Awdiyu qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Amru bin Abdullah al-Audi, keduanya berkata, haddatsana Waqi'un an Hisham bin Urwah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Hisham bin
Urwah. An abihi, dari bapaknya. An jaddihi, qala, dari kakeknya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayakhudha ahadukum akhbulahu, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali, fayatiyal jabala, dan membawanya ke gunung, fayazi'a bihuzmati khatabin ala dhahrihi, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, fayabi'aha fayazdawniya bisamaniha, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, khairul lahu min ayyas alan nasa, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Atauhu au mana'uhu, baik mereka memberi ataupun tidak memberi. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Ali ibn Muhammadin wa Amr ibn Abdullah al-Awdiyu qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Amru bin Abdullah al-Awdi, keduanya berkata, haddatsana Waqi'un an Hisham ibn Urwata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi qala, dari kakeknya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayakhudha ahadukum akhbulahu, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali, fayatiyal jabala, dan membawanya ke gunung, fayazi'a bihuzmati khatabin ala dhahrihi, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, fayabi'aha fayazdawniya bisamaniha, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, khairul lahu min ayyas alan nasa, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Atauhu au mana'uhu, baik mereka memberi ataupun tidak memberi. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah tentang keutamaan bekerja. Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini tetap berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bekerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri. Bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib. Maka setiap Muslim
dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya. Selain itu, juga mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta. Karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina itu. Dalam mencari rezeki harus mengenal ketekunan dan keuletan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bekerja dengan penuh keuletan dan memberinya dorongan agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Memerintahkan umat manusia untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, Islam membenci orang-orang yang malas dan tidak mau bekerja. Dalam Islam, rezeki memang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai hamba-Nya, umat manusia diwajibkan untuk selalu berusaha sekuat tenaga untuk mencari rezeki yang halal. Tujuan bekerja dalam Islam adalah mendapatkan rezeki yang halal dan yang baik. Allah menjanjikan kepada manusia untuk memberikan rezeki yang halal asalkan mau bekerja secara benar dan dengan etos kerja yang tinggi. Seseorang yang mau bekerja lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia agar memberikan harta mereka, baik mereka memberinya ataupun tidak memberinya. Maka orang yang mengambil seutas talinya, lalu ia pergi ke tempat-tempat penggembalaan, sawah-sawah, dan hutan-hutan. Kemudian ia mengumpulkan kayu bakar dan memikulnya sampai menjualnya. Lantas dengan hal itu ia menjaga diri, harkat dan martabatnya, serta melindungi diri dari kehinaan meminta-minta. Hal itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Meminta-minta kepada manusia adalah suatu kehinaan, sedangkan seorang mukmin itu mulia. Ancaman bagi para peminta pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disampaikan melalui Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.